Baik, kita mulai saja rekan-rekan. Pembahasan kita pada malam hari ini seputar kedudukan umat dan keluarga dalam peradaban Islam. Mohon perkenalkan diri, saya namanya Sugeng Haryadi. Nah, FB saya Sugeng Haryadi, silakan di-follow, dan IG-nya Sugeng Haryadi 82. Mas Iko punya IG enggak? Oke, Mas. Baik, beberapa pembahasan penting kita mengenai tema ini. Pengantar tentang konsep keumatan dalam peradaban Islam, kemudian pengertian umat, dilanjutkan dengan hubungan antara umat dan imamah. Ini hampir sama katanya. Imamah itu kepemimpinan ya. Yang keempat, keistimewaan umat Islam. Kemudian yang kelima, kedudukan keluarga dalam umat Islam. Dan yang keenam, menjaga eksistensi keluarga Muslim. Silakan kita bergantian ya, baca satu persatu prolog tentang keumatan. Kita awali dari siapa? Baik, Mas Yafi, bisa dibacakan Mas, silakan. Baik Pak, izin membacakan Pak. Prolog. Konsep keumatan penting dibahas karena menyangkut posisi umat Islam di antara umat-umat manusia yang lain di dunia. Di antaranya yaitu siapa sejatinya umat Islam ini, terus apa saja yang menjadi unsur pokok keumatan, dan bagaimana menjaga dan melestarikan peradaban umat Islam agar tetap eksis. Baik, saya kira tidak ada yang perlu kita bahas lebih panjang tentang prolog ini. Sekedar mengantarkan saja bahwasanya pembahasan atau terma seperti ini cukup penting ya dalam konteks sejarah peradaban Islam, karena sangat erat kaitannya dengan salah satu umat di atas muka bumi ini yang mana individunya mencapai kurang lebih sekitar 2M ya. Baik, bisa satu slide lagi Mas Yafi. Baik Pak, mewakili kepentingan bersatunya agama dan negara, kaum muslim dihadapkan pada permasalahan menerjemahkan terma ummah sebagai istilah kewargaan di tengah hiruk-pikuk permasalahan negara. Za'at dari Ya'at Abdullah Rahmat dalam konsep ummah dalam Al-Quran. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, ketika kita menyebut istilah umat Islam, maka mungkin kita bertanya-tanya, umat Islam yang mana? Umat Islam di Indonesia, Malaysia, atau umat Islam di Timur Tengah, Arab Saudi, atau mungkin di Mesir, atau umat Islam di seluruh penjuru dunia. Jadi ketika Anda menyebut umat Islam, siapa yang dimaksud? Nah, itulah yang kita maksud dalam prolog ini. Baik, berikutnya definisi umat secara umum. Kita lanjutkan dari Mas Yafi, beralih dengan Mas Iko dulu, silahkan. Baik Pak. Definisi umat, kata umat dari bahasa Arab yaitu ummah. Ya. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan dalam bentuk tunggal, ummah, dan jama' adalah umam. Ya. Ahli bahasa Al-Quran Rogib Al-Asfahani dalam kamus Al-Mufaradat fi Gharib Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran adalah setiap kelompok yang disatukan oleh sesuatu seperti agama, waktu, atau tempat
yang sama, baik secara terpaksa maupun atas kehendak mereka. Ya, demikian sebuah pengertian singkat yang disampaikan oleh salah seorang pakar bahasa Al-Quran yang bernama Raghib Al-Asfahani. Beliau menyimpulkan setelah mengkaji istilah-istilah Al-Quran, di antara istilah yang disebutkan dan digunakan oleh Al-Quran itu adalah istilah umat. Nah, kemudian beliau menyimpulkan, jadi yang dimaksud umat dalam Al-Quran sebagai sumber Islam itu adalah sebuah kelompok atau setiap kelompok yang disatukan oleh sesuatu. Jadi kelompok ini memiliki sebuah media yang mempersatukan mereka. Media tersebut berupa agama, atau waktu tertentu, atau tempat yang sama. Nah, persatuan mereka, kadang mereka sadari sehingga kemudian tergerak untuk bersatu sesuai dengan kehendak mereka. Dan terkadang mereka secara alami begitu saja, bukan atas kehendak mereka sendiri, artinya secara alami mereka seolah-olah terpaksa untuk bersatu padu. Maka dari pengertian ini kita mungkin bisa menyebut kelompok yang disatukan oleh suatu agama disebut umat beragama. Suatu kelompok yang disatukan oleh suatu generasi, masa, dekade disebut dengan umat generasi tertentu. Misalkan umat masa modern, umat masa dahulu, dan seterusnya. Dan yang terakhir, umat yang disatukan karena tempat. Umat Indonesia, umat Malaysia, umat Cina, dan seterusnya. Itu juga bisa disebut dalam istilah Al-Quran sebagai umat. Jadi, atau dengan kata lain, kalau rekan-rekan nanti menjumpai istilah umat dalam Al-Quran, maka boleh jadi yang dimaksud adalah sebuah kelompok yang disatukan dengan agama, waktu, ataupun tempat. Mas Iko, Mas Yafi, Mas Hilza, kemudian Mbak Rani, dan yang lainnya rekan-rekan, saya kira sering membaca atau menyimak surat Ali Imran ayat 110 sebagai rujukan visi membangun generasi khaira ummah unisula, yaitu kuntum khaira ummatin. Nah, yang dimaksud dengan umat ini adalah umat yang disatukan oleh agama, yaitu agama Islam. Baik, berikut sebuah definisi lain yang dikemukakan oleh murid Syekh Muhammad Abduh, seorang pelopor pembaharu dari Mesir pada abad 19. Muridnya tersebut bernama Muhammad Rashid Ridho, mengatakan yang dimaksud dengan umat adalah sebagai berikut. Kita dengarkan, silakan yang berkenan membaca. Mas Hilza hadir? Hadir, Pak. Silakan. Murid Syekh Abduh, yaitu Rashid Ridho, kelompok yang terdiri dari sejumlah individu yang terkait oleh sebuah ikatan dan persatuan seperti anggota tubuh manusia, baik besar maupun kecil, di mana kelompok tersebut berbeda sesuai dengan ikatannya, seperti umat Islam yang dikaitkan dengan akidah Islam. Ya, jadi rekan-rekan, untuk menggambarkan bahwasanya kelompok yang layak disebut sebagai umat itu adalah kelompok yang benar-benar terikat dengan sebuah ikatan, benar-benar bersatu dengan sebuah media pemersatu, seperti umat Islam. Tentunya umat Islam di seluruh dunia disatukan dengan satu ajaran, yaitu agama Islam. Begitu juga dengan saudara kita umat Masihi atau Kristiani. Mereka memiliki satu pengikat yang disebut dengan agama Kristen. Baik, berikutnya ada Mas Ramadan ini yang on kamera. Mas Ramadan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, silakan Mas dibacakan pendapat atau
pernyataan Profesor Dr. Quraish Shihab. Profesor Dr. Quraish Shihab berkata, pada kata umat terselip makna-makna yang cukup dalam. Ia mengandung arti gerak dinamis, arah, karena tidak ada arti satu jalan kalau tidak ada arah yang dituju dan jalan yang dilalui. Dan tentu saja perjalanan guna mencapai kejayaan umat memerlukan waktu yang tidak singkat, sebagaimana diisyaratkan oleh salah satu makna umat serta pemimpin, baik seseorang atau kelompok orang yang memiliki sifat-sifat terpuji dan dengan gaya kepemimpinan serta cara hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh anggota masyarakat bangsa itu. Ya, kita bisa menggarisbawahi di sini ya, bahwasanya kata umat itu mengandung makna dalam bahasa Arab gerak yang dinamis, yang terarah dan terukur. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau mau dan tetap ingin dipanggil sebagai umat, maka kita harus terus bergerak secara dinamis. Kalau kita tidak mau bergerak, maka kita tidak patut dan tidak layak disebut sebagai umat. Demikian juga ketika Unisula mengatakan kuntum khaira ummah, kita semua adalah khaira ummah, maka kita harus terus bergerak dinamis dalam keorganisasian, dalam perkuliahan, dan seterusnya. Tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti dan satu titik, harus terus bergerak. Ya, oleh karena itu, teman-teman barangkali ada yang aktif di organisasi mahasiswa, Ormawa, atau UKM, dan yang lain sebagainya, harus terus bergerak dinamis ya. Bagaimanapun keadaan yang dihadapi, tidak boleh stagnan. Kepemimpinan tahun ini harus lebih baik dari periode sebelumnya. Dan tahun depan, periode berikutnya harus terus lebih baik. Baik. Siapakah umat Islam atau umat Islam itu siapa? Ini mungkin bisa sedikit menjawab. Mas Ramadan, silakan dilanjutkan dulu. Umat Islam siapa? Menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, yaitu berkaidah tauhid melestarikan agama Islam sebagai warisan para nabi. Berasaskan ilmu pengetahuan, menjunjung dialog dan menjunjung tinggi kemoderatan, dan berkiblat Ka'bah, beribadah dengan asas taat kepada Allah, bukan karena tempatnya. Ya, ada 4 pilar ya. Nah, 4 pilar menurut Syekh Muhammad Ridho yang bisa menjawab siapakah umat Islam. Nah, pertama, umat yang berakidah tauhid, bukan trinitas. Tuhan kita hanyalah satu, Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akidah tauhid itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang akan memperkuat dan mengembangkan pengetahuan tersebut. Yang ketiga, dalam berakidah dan berdasarkan ilmu pengetahuan itu harus senantiasa menjunjung tinggi rasa hormat menghormati, berdialog dengan siapapun, pihak manapun yang berbeda pendapat, saling menghargai, kemudian menjunjung tinggi rasa kasih sayang, kemudian dibahasakan dengan kemoderatan. Yang terakhir, selama kita masih memiliki satu kiblat yaitu Ka'bah, maka tetap disebut sebagai umat Islam. Siapapun dan dari manapun alirannya, selama kiblatnya tetap Ka'bah, bukan yang lainnya, maka dalam hal ini dia tetap layak dan berhak untuk disebut sebagai umat Islam. Baik, kemudian ada pandangan lain tentang keistimewaan umat Islam seperti atau selain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho tadi. Keistimewaan umat Islam. Kita lanjutkan dari Mas Ramadan beralih dengan Mas Ali. Bisa menyimak enggak Mas Ali?
Silakan Mas Ali. Ya Pak Hadir Pak. Nah, Keistimewaan umat Islam. Fondasi keistimewaan umat Islam menurut Dr. Ishaq Abdullah As-Sa'ad. Akidah, tauhid, syariat Islamiyah yang cemerlang, wahdatul ummah wa ukhwatuha atau persatuan dan persaudaraan. ya, perhatikan rekan-rekan, ada unsur yang ketiga, wahdatul ummah wa ukhwatuha, persatuan dan persaudaraan umat Islam. Nah, jadi umat Islam, kita semuanya kalau ingin tetap dipanggil sebagai umat Islam, maka harus menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan. Wahdatul ummah wa ukhwatuha. Di setiap perbedaan pasti akan ada persamaan yang akan kita temukan di antara berbagai macam aliran dalam peradaban Islam ini. Baik, keistimewaan lain dari sudut pandang lain yang dimiliki umat Islam. Nah, seperti apa? Ada Mbak Angger? Mbak Angger, bisa dibacakan? Iya, Pak. Keistimewaan umat Islam. Ada Robbaniyah, Alamiyah, Wasotiyah, Ijabiyah, Khairiyah. Ya. Apa maksudnya ini Mbak Angger? Robbaniyah artinya umat Islam ini adalah umat yang diberi karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim yang diperjelas dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua sumber agama Islam dan juga rujukan umat ini adalah wahyu, yang sumber pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Tuhan, Rabbul Alamin. Rabbaniyah diambil dari kata Rabb. Sekali lagi, apa yang dimaksud keistimewaan umat Islam dari sisi Rabbaniyah? Maksudnya, referensi atau rujukan ajaran-ajarannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Baik Al-Qur'an secara langsung maupun dari penjelasannya berupa sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alamiyah. Alamiyah ini maksudnya komprehensif, mendunia. Jadi agama Islam dan umat Islam ini bukan sebuah umat satu negara atau satu bangsa tertentu atau bahkan satu benua tertentu, tidak, tetapi bersifat alamiah, global untuk seluruh siapapun yang ada di muka bumi ini. Baik, yang ketiga wasatiyah. Wasatiyah di sini tadi disebutkan ada istilah kemoderatan ya. Barangkali terjemahan yang paling dekat adalah kemoderatan tersebut. Dan salah satu indikator dari kemoderatan atau wasatiyah itu adalah adil. Adil terhadap hak-hak diri sendiri, adil terhadap hak keluarga, adil terhadap hak masyarakatnya. Adil artinya menegakkan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, dan yang keempat adalah ijabiyah khairiyah, senantiasa berpikir positif dan berbuat baik untuk menjadi yang terkemuka, yang terbaik. Oleh karena itu, Al-Quran mengajari kepada kita, juga sunnah baginda Rasulullah SAW, agar umat Islam itu senantiasa menjadi yang terbaik di segala bidang. Pak Sugeng, bagaimana dengan kenyataan realita kita saat ini? Ya, kita masih sangat jauh tertinggal dari umat-umat yang lain, namun ketertinggalan umat ini bukan semata-mata karena ajaran agamanya yang lemah atau kurang, tetapi karena umat kita sendiri yang tidak mau atau belum bisa menggunakan ajaran-ajaran agama Islam secara komprehensif. Bagaimana menjaga keistimewaan umat Islam? Ada beberapa poin, bisa dibaca kembali Mbak Angger. Pola menjaga keistimewaan umat
Yang pertama, menjaga eksistensi bahasa Arab. Yang kedua, menjaga sejarah dan peradaban Islam. Yang ketiga, komitmen dan loyalitas terhadap agama Islam. Yang keempat, memperluas wawasan Islam. Yang kelima, berdakwah dan berjihad. Yang keenam, berjamaah. Ya, berjamaah, bersama-sama ya, bekerja sama. Menjaga eksistensi bahasa Arab, sedikit ataupun banyak, pernah ataupun belum ya rekan-rekan, kita harus sebagai umat Islam mengenal bahasa Arab itu, apalagi kaitannya dengan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan bahasa Arab. Minimal tuntunan-tuntunan ibadah dalam syariat Islam yang harus menggunakan bahasa Arab, kita dapat mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Selebihnya, bagi rekan-rekan yang memiliki minat bakat di kebahasaan, terutama bahasa asing, bahasa Arab, bisa memperdalam. Kemudian menjaga sejarah dan peradaban Islam. Ini bagian dari pola bagaimana cara kita menjaga keistimewaan umat. Peninggalan-peninggalan sejarah dan bentuk-bentuk dari literasi atau literatur peradaban Islam harus senantiasa dijaga. Komitmen dan loyalitas terhadap agama Islam. Nah, dalam hal ini komitmen dan loyalitas bukan berarti fanatik buta yang kemudian sampai membid'ahkan atau mengkafirkan atau menganggap aliran atau kelompok lain salah dan kita yang paling benar. Komitmen yang dimaksud, loyalitas yang dimaksud adalah tekad kita, kedisiplinan kita dalam menegakkan akidah dan syariat Islam, tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak aliran-aliran dan juga organisasi-organisasi yang pada hakikatnya keberadaan mereka bukan tujuan ya, tetapi sekedar sebagai kendaraan media untuk mencapai tujuan kita, yaitu ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita senantiasa memandang kendaraan apapun yang kita pakai, media apapun yang kita manfaatkan, jangan sampai mengalahkan tujuan pokok kita, yaitu agama Islam. Yang keempat, memperluas wawasan Islam. Islam ini tidak sesempit yang kita bayangkan, mungkin hanya di dalam masjid atau mungkin bahkan di dalam kelas saja ya, lebih luas, jauh lebih luas daripada itu semuanya. Islam tidak berhenti pada ketika Anda memakai sarung atau memakai peci atau memakai baju koko, tidak. Islam tidak berhenti hanya sekedar memakai pakaian yang kelihatannya berbusana muslim. Tidak sampai seperti itu, meskipun itu juga sangat dianjurkan dan ditekankan, karena Islam memandang lahiriah dan zahiriyah, batiniyah, maknawiyah harus serasi. Kemudian berdakwah dan berjihad. Tugas kita semuanya, seberapapun ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah kita dapatkan tentang Islam, tentang ajaran agama Islam, salah satu tugas kita adalah untuk berdakwah terhadap keluarga kita sendiri, masyarakat sekitar kita, dan khususnya juga sahabat. Jihad yang dimaksud bukan berarti harus memanggul atau mengangkat senjata, tidak. Tapi perjuangan dengan kepakaran masing-masing. Dan terakhir, semuanya itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus ada komunitas kebersamaan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan berjamaah. Baik, berikutnya tentang konsep umat dan imamah, rekan-rekan. Ada keterkaitan atau hubungan yang sangat erat antara istilah umat dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu dalam bahasa Arab disebut dengan imamah atau khilafah. Tapi yang dimaksud di sini yang kaitannya dengan umat adalah istilah imamah. Silakan dilanjutkan dari Mbak Angger, kita beralih dengan Mbak Anissa Ambia. Hadir? Hadir, Pak. Baik, silakan.
umat dan imamah. Dalam bahasa Arab, kata umamah satu akar kata dengan kata imamah dan imam yang berarti kepemimpinan dan pemimpin. Ya. Meskipun makna kepemimpinan dalam bahasa Arab dan sumber syariat serta literasi Islam diambil dari beberapa istilah seperti hukumah, qiyadah, khilafah, imarah, wilayah, riyadah, dan riayah. Riayah, ya. Riayah. Nah, kan wilayah juga berarti kepemimpinan. Baik, jadi rekan-rekan, perbedaan ungkapan ini sejatinya membuktikan kepada kita bahwasanya sistem kepemimpinan dalam umat Islam itu tidak pakem sifatnya ya. Boleh berkembang dan berbeda-beda. Umat Islam di Indonesia mengangkat pemimpin dengan nama presiden. Uni Emirat Arab mengangkat pemimpinnya dengan nama Amir. Kemudian Arab Saudi mengangkat pemimpinnya dengan Malik atau Raja. Tapi pada akhirnya semuanya menunjuk pada makna kepemimpinan. Nah, apa jadi kaitannya antara umat dan imam? Umat Islam disebut sebagai umat. Dan kalau kita ingin tetap disebut sebagai umat, maka tadi ya, salah satu keistimewaannya ijabiyah khairiyah, terus bergerak dinamis untuk menjadi yang terbaik, sehingga memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa imamah. Jiwa kepemimpinan itu tidak harus kita yang menjadi ketua atau kepala. Tidak harus kita harus menjadi yang rajanya atau pemimpinnya. Tidak. Tapi jiwa kepemimpinan adalah jiwa bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap amanah yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya. Sekecil apapun menurut kita, tetapi dalam Islam setiap amanah itu besar. Dan setiap amanah memiliki kadar sesuai dengan kepakaran atau kompetensi kita masing-masing. Amanah rekan-rekan dari Fakultas Hukum, barangkali nanti akan ada yang banyak berkiprah dalam bidang hukum. Karena itu, maka keimamahan atau kepemimpinannya adalah perannya dalam bidang hukum itu. Silakan Mbak Anissa dibaca kembali. Artinya saja enggak apa-apa. Iya, Pak. Dalam Kamus Lisanul Arab karya Ibnu Mazur, kata imamah itu berarti pemimpin, memimpin. Imam berarti pemimpin suatu umat baik yang baik maupun yang buruk. Jadi umat yang buruk pun itu sebenarnya memiliki seorang pemimpin yang disebut dengan imam. Nah, imam inilah yang akan kemudian mengantar dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sehingga dalam hal ini sangat erat kaitannya antara sebuah kelompok yang disebut dengan umat dengan adanya kepemimpinan yang harus diangkat oleh umat tersebut. Artinya, kalau kita ingin umat Islam ini tetap dihormati sebagai umat Islam, maka kita harus memiliki seorang pemimpin yang kita tunjuk, kita pilih sesuai dengan kriteria ya yang diajarkan oleh sumber ajaran agama Islam ini, yaitu Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Nilai-nilai yang terkandung dalam dua sumber itulah yang menjadi acuan kita untuk memilih seorang pemimpin. Jadi kalau rekan-rekan suatu saat mungkin ditanya ketika musim-musim pemilihan, siapa sih atau kayak apa sih sebenarnya pemimpin yang layak kita pilih itu, maka jangan ragu-ragu untuk kembali kepada nilai-nilai Islam. Adil, amanah, sidik, kotonah, dan seterusnya. Baik, berikutnya. Dari Mbak Anissa kita menyapa Titis Yosi, hadir?
Hadir, Pak. Ya, Mbak Titi, silakan. Keberagaman istilah ini patut disikapi dengan objektif. Kepemimpinan Islam bersifat universal dan normatif. Dalam artian, umat Islam tidak harus dipimpin dengan sebuah sistem pakem seperti khilafah, imarah, dan seterusnya. Tetapi, setiap wilayah yang telah berdiri dengan kedaulatan negara tertentu dapat menentukan pemimpinnya sesuai dengan sistem yang berlaku berdasarkan musyawarah, berasaskan keadilan dan nilai-nilai keislaman. Bukan sistem dan istilah pemimpin yang ditekankan, melainkan pada nilai-nilai keislaman yang diterapkan. Diskusi ringan dengan Dr. Zainur Rasyid, dosen Fakultas Agama Islam Unisula, Jumat 6 Maret 2020. 2. Hakikatnya, setiap individu manusia, khususnya Muslim, harus siap menjadi seorang pemimpin, dari skup terkecil hingga terbesar dalam keumatan. Ya, jadi kalau kita merasa bagian dari umat Islam ini, maka kita harus terpanggil. Setiap kita, Mbak Titis, Mbak Anissa, Mbak Angger, laki-laki ataupun perempuan ya, semuanya harus memiliki jiwa untuk memimpin. Baik, ada sebuah tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Silakan dari Mbak Titis kita sapa, ada Mas Haidar hadir. Hadir, Pak. Ya, artinya Mas. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpin. Pemerintah adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Laki-laki adalah pemimpin keluarga dan bertanggung jawab atas keluarganya. Perempuan adalah pemimpin dalam mengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangganya. Pembantu adalah pemimpin harta tuannya dan bertanggung jawab atas hartanya itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita, kita semua apapun nanti peran kita, layak dan patut kita anggap sebagai pemimpin. Anda di rumah dalam keluarga seorang laki-laki pemimpin. Anda seorang perempuan diberi amanat menjadi seorang guru pemimpin. Anda sebagai misalkan teknisi juga seorang pemimpin. Apapun peran kita, setiap kita memiliki tanggung jawab dan itulah makna kepemimpinan. Harus ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Baik. Dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita tahu persis ya kedudukan sebuah keluarga dalam ajaran Islam. Kalau kita mengamati keadaan keluarga kita, rekan-rekan cermati posisi kita masing-masing di rumah sebagai apa? Anak, sebagai saudara, atau nanti kalau orang tua belum tentunya ya. Tapi setiap dari kita memiliki tanggung jawab yang kemudian tanggung jawab itulah hakikat makna dari kepemimpinan. Sehingga dalam hal ini kita perlu kembali mencermati kedudukan keluarga dalam umat Islam. Jadi kalau kita berpikir begitu banyak dan begitu besar umat Islam ini, maka sederhananya seperti apa sih unsur paling kecil dalam umat Islam itu? Yang berupa keluarga Islami atau Muslim.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Silakan dilanjutkan dari Mas Haidar. Mbak Eki Kurnia, maaf, Mas Eki atau Mbak Eki ini? Kurnia Rahman. Mbak Dewi Wulansari. Iya, Pak. Baik, Silakan. izin membacakan nih, Pak. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Ya. Perhatikan rekan-rekan, yang barangkali doa ini sering kita panjatkan ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya apa? Setiap individu keluarga muslim harus memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa imamah. Untuk memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin komunitas masing-masing. Berikutnya, ini penjelasan singkat atau tafsir singkat ayat tersebut ya. Ada Mas Ramadan Sulaiman hadir? Hadir, Pak. Ya, oke, baik. Silakan Mas. Di antara sifat-sifat hamba Allah ialah mereka selalu bermunajat dan memohon kepadanya agar dianugerahi keturunan yang soleh dan baik. Istri dan anak-anaknya benar-benar menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan karena keluarga mereka terdiri dari orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Tuhan. Dengan demikian akan bertambah banyaklah di muka bumi ini hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Satu lagi Mas. Tafsir singkat. Di samping itu, mereka bermunajat kepada Allah agar keturunannya menjadi orang-orang yang bertakwa seluruhnya, menjadi penyeru manusia untuk bertakwa, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah cahaya iman yang telah memenuhi hati mereka dan meneranginya dengan petunjuk dan hidayah sehingga mereka ingin sekali supaya orang-orang yang bertakwa yang mendapat petunjuk kian lama, kian bertambah juga. Kedua, keinginan mereka agar anak cucu dan keturunannya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa bukanlah karena ingin kedudukan yang tinggi atau kekuasaan mutlak, tetapi semata-mata karena keinginan yang tulus ikhlas agar penduduk dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Juga bertujuan agar anak cucu mereka melanjutkan perjuangannya menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, walaupun mereka sendiri telah mati, tetapi mereka tetap menerima pahala perjuangan anak cucu mereka sesuai dengan sabda Rasulullah. Ini terhapus ya, mohon maaf ya. Yang dimaksud adalah ini hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Silakan dari Mas Ramadan kita beralih. Ada Mas Roni Aditya. Hadir, Pak. Iya, silakan Mas. Langsung artinya nggih, Pak? Ya, artinya saja. Apabila seseorang mati, maka putuslah segera amalnya kecuali dari 3 macam. Sedekah yang dapat dimanfaatkan orang,
ilmu pengetahuan yang ditinggalkannya yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain sesudah matinya. Anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Baik. Menjaga eksistensi keluarga. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW ini dijelaskan bahwasanya visi seorang insan muslim, orang tua itu tidak boleh berhenti hanya sampai melahirkan anak, tapi harus bagaimana mendidik, menjaga dan mengasuh anak sampai tumbuh besar, bahkan memikirkan kalau nanti saya sudah meninggal, apa yang akan saya dapatkan dari anak saya. Makanya visi orang tua adalah awaladin solihin yad'ulah, mewujudkan anak yang soleh yang akan senantiasa mendoakannya. Dari surat At-Tahrim ayat 6 kita akan mendapatkan sebuah petunjuk yang sangat inspiratif ya rekan-rekan. Bagaimana Islam ini memperhatikan setiap individu, kemudian setiap individu memperhatikan keluarganya dengan cara membentengi keluarga tersebut jangan sampai tersiksa oleh api neraka karena perbuatan-perbuatan maksiatnya di dunia. Jadi tugas pertama seorang pemimpin keluarga dalam hal ini adalah membentengi anggota keluarganya jangan sampai menjadi penghuni neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, silakan dari Mas Aditya dan Mbak Eki Kurnia hadir. Mbak Eki hadir. Mbak Azmi Maulani. Mbak Azmi. Hadir, Pak. Oh ya, silakan Mbak Azmi. Artinya Mbak ya? Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Nah, ini tugas kita semuanya rekan-rekan untuk bersiap-siap menjadi para pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat. Tugas pertama ketika kita menjadi pemimpin adalah melindungi diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita tersiksa di neraka. Segitiga perlindungan keluarga. Ada iman, ibadah, dan adab. Ini semuanya harus kita jaga baik-baik supaya benar-benar bisa melindungi kita dari sengatan api neraka. Jadi demikian rekan-rekan poin-poin pembahasan kita tentang keumatan dan kedudukan keluarga dalam ajaran agama Islam yang kemudian membentuk sebuah peradaban disebut dengan peradaban umat Islam atau peradaban Islam. Saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kalau ada umur panjang dan kesempatan kembali kita bisa lanjutkan pembahasan untuk peradaban Islam ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin didiskusikan? Mas Ali, Mas Ramadan, dan yang lainnya. Mengingatkan ya, jangan lupa yang sudah hadir di sini mengisi presensi di SIM. Dan rekan-rekan yang tidak hadir nanti mohon dibantu untuk diingatkan mengikuti materinya dari rekaman. Baik, silakan nanti rekan-rekan di list di datanya
di WhatsApp grup ya. Teman-teman yang sudah aktif pada pertemuan kali ini berdiskusi maupun membaca bersama-sama. Mas Ali nanti mohon diawali nggih. Ya, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nggih, Pak. Baik, kita doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Amin. Silakan.